Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di ICMF Talks di episode kelima. Nah, kali ini kita mau ngomongin topik tentang investasi, trading, dan juga 2023 macroeconomic uncertainties. Nah, kali ini lagi-lagi kita kedatangan tamu spesial dari Ciptadana Sekuritas, yaitu Kak Yohana sebagai Retail Marketing Online Trading di Ciptadana Sekuritas. Selamat datang buat Kak Yohanes di podcast kali ini di SMF Vlogs episode 5 kali ini. Selamat datang di Hamon Studio yang sudah berterima kasih juga buat Hamon Studio yang sudah menyediakan tempat yang sangat bagus sekali ini. Oke, buat Kak Yohanes, selamat datang di sini. Thank you, Gilang. Oke, gimana kabarnya Kak? Baik, baik. Oke, baik. Aku mau nanya-nanya sedikit nih tentang Kakak. Eh, jadi di Cipta Dana itu ada apa aja sih dan Kakak sebagai apa di sana? Boleh Kak mau kita introduction dulu? Oke, jadi aku kerja di Ciptadana Sekuritas Asia. Itu adalah salah satu sekuritas gitu di Indonesia yang udah founded di tahun 1990. Nah, jadi Ciptadana ini baru bikin platform online trading di tahun 2018 namanya Blue Chip. Oke, blue chip. Nah, jadi aku di-assign di Blue Chip gitu ya untuk Mhm. jadi retail marketing gitu di sana. Oke. Jadi mungkin job desk aku kurang lebih kayak ngebantu klien gitu ya. Kita kasih view tentang makroekonomi, tentang Betul. misalnya emiten ada rilis report atau apa, kita kasih view kita lah tentang berita atau apa gitu Berita sih. ekonomi, berita Mm, investasi, semua juga ada di situ mm, ya. mm. Betul. Baik buat teman-teman, bisa juga kita lihat di Instagramnya ya, Ciptadana Ciptadana Blue Blue Chip. Chip. Betul. Buat teman-teman, kalau mau lebih tahu tentang Ciptadana boleh langsung cek ke Instagramnya Ciptadana Blue Chip. Nah, ngomong-ngomong tentang Ciptadana nih, online trading Ciptadana udah dari tahun berapa ya? Kalau online trading kita baru develop itu tahun 2018. 2018 berarti udah baru banget ya? Baru. Baru dan Oke. baru dirilis ke publik itu ya tahun 2020 lah soft Oke. launchingnya. Oke, berarti baru tahun 2020 kemarin ya? Mm. Oke, baik. Oke, jadi itu singkat tentang Ciptadana Sekuritas ya Kak, tentang online trading Ciptadana Sekuritas atau yang bisa disebut Ciptadana Blue Chip. Mm-mm. Oke, kita langsung masuk aja nih ke topik nih. Kita lagi ngomongin tentang investasi or trading atau 2023 macroeconomic uncertainties. Jadi aku mau ngobrol sama kakak nih tentang Mm. kita tentang investasi atau cara investasi dan juga melihat di uh, 2023 nanti tentang kondisi ekonomi dan investasi. Sebelum kita masuk lebih dalam ke situ, aku mau nanya dulu nih, kan mungkin teman-teman yang awam, aku mewakili teman-teman yang awam itu, apa sih perbedaannya antara investasi dan trading menurut point of view kakak? Oke. Kalau investasi mungkin kalau lihat dari jangka waktu investasinya gitu ya. Betul. Kalau investasi itu jangka panjang sih. Tapi menurut setiap orang mungkin beda-beda. Tapi kalau menurut aku sendiri, kalau kita buy and hold di atas 1 tahun itu mungkin bisa considered as investasi gitu. Nah, terus kalau trading mungkin jangka waktunya lebih singkat. Nah, kalau trading mungkin ada 3 istilah ya. Ada yang pertama namanya scalper. Scalper itu mungkin dia jual beli di hari yang sama. Itu kayak mungkin bisa menitan atau detikan gitu. Jadi Oke. benar-benar memanfaatkan fluktuasi harga di jangka pendek. Betul. Nah, yang kedua terus ada kayak day trader kalau nggak salah. Day trader Uh, harian berarti ya? Harian. Betul. Jadi mereka open posisi dan close posisi di hari yang Hari sama. yang sama. Jadi pokoknya beli hari ini jual hari ini gitu, exit gitu. Oke. Nah, yang ketiga ada namanya swing trader. Swing trader. Nah, swing trader itu ngehold saham tapi nggak selama orang yang berinvestasi. Misalnya dia memanfaatkan tren misalnya lagi uptrend nih. Mm-mm. Nah, dia bisa hold mungkin harian, mingguan sampai bulanan. Gitu. Tergantung kalau selama trennya belum patah, mungkin masih di hold aja gitu. Oke, baik. Berarti secara garis besar itu yang dilihat adalah time seriesnya orang itu investasi gitu. Betul. Kalau misalnya jangka panjang berarti dia investasi, kalau misalnya dia jangka pendek yang udah tiga disebutin kakak tadi berarti itu termasuk ke dalam trading. Trading ya. Oke. Berarti dari perbedaan tersebut kita sebagai investor mempunyai cara berinvestasi yang berbeda, cara analis yang berbeda, bukan begitu kak? Hmm. Berarti kalau misalnya investasi itu kita harus analisisnya harus berapa bulan sih atau tepatnya itu butuh berapa waktu gitu kan? Oke. Mungkin kalau investor gitu ya. Iya betul. Mungkin melihatnya itu per quarter ya. Per Karena kan quarter. company rilis report itu biasa setiap quarter itu mereka rilis kan. Iya. Nah, kita sebagai investor harus pantau nih investasi kita kayak gimana. Misalnya kita Betul. invest di saham A gitu ya. Iya.
Nah, kita lihat misalnya pas kita pertama kali evaluate ini saham di kuartal 1. Nah, kita lihat di kuartal 2 misalnya di rilis report masih bagus gak nih? Iya. Growth-nya masih sesuai yang udah kita ekspektasikan atau enggak gitu. Jadi mungkin kalau investor ngelihatnya setiap 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali per quarter. Kuartalan. Tapi kalau trading ya kita mesti review kayak setiap hari gitu. Berarti kita lihat dari waktunya investasi itu, kalau misalnya quarter, kalau trading bisa per hari atau mungkin lebih sedikit lagi, per jam bahkan, Ya, per menit. even per menit. Oke. Nah, kita udah lihat dari time seriesnya. Nah, sekarang kita lihat dari segi teknikalnya atau fundamentalnya. Kalau misalnya kita melakukan investasi long investing, itu kita yang mau dilihat tuh perusahaannya tuh apa aja sih, bisa kayak fundamentalnya atau tadi udah disebutin kakak laporan keuangan. Nah, selain itu apa aja? Oke. Kalau investasi pasti ngeliat fundamentalnya ya. Yap. Ngeliat dari laporan keuangannya lah. Mungkin teman-teman yang udah finance mungkin udah ngerti lah, laporan keuangan ada balance sheet, ada income statement gitu ya. Nah, kalau aku sendiri ngelihat simpel-simpel aja lah kalau yang fundamental gitu ya. Karena kan ada yang kerjain, ada analis gitu. Iya, Kita kan punya betul. analis. Nah, mereka kan udah kasih rasionya gini. Nah, kita tinggal menafsirkan aja rasio ini kayak gimana. Memprediksi. Iya. Jadi kalau misalnya fundamental mungkin ngelihat dari yang simple, mungkin lihat dari PE ya, price earning ratio. Nah, itu rumusnya kan formulanya tuh price per earning per share gitu ya. Per share. Nah, jadi kalau earningnya makin gede, PE-nya makin kecil dong, karena itu kan betul. faktor pembaginya ya. Iya, betul. Nah, mungkin kalau aku ngelihatnya dari situ aja sih. Jadi setiap quarter PE-nya tuh gimana gitu. Nah, kalau misalnya dia makin turun, berarti makin menarik dong, harga sahamnya makin murah. Betul, makin murah. Nah, yang kedua mungkin rasio mungkin PBV ya, price per book value. Nah, itu kan based on equity ya. Betul. Nah, misalnya contoh, kalau aku ambil contoh perusahaan ini profit nih. Kalau profit kan labanya bisa dibagikan dalam bentuk dividen. Betul. Satu lagi jadi return earning, laba ditahan. Nah, kalau laba ditahan itu akan menambah di equity kan. Nah, kalau equity-nya bagus, PBV-nya bisa rendah karena dia faktor pembaginya juga. Kan price per book value. Book value kan equity per outstanding share kan ya. Betul banget. Kayak gitu sih. Oke. Berarti itu kalau misalnya kita long investing. Kalau misalnya kita trading kan kita lihat time seriesnya itu lebih sedikit. Jadi apa yang harus kita lihat di dalam saham tersebut kalau misalnya kita mau melakukan trading cepat? Oke, mungkin trading cepat pasti lihat technical, lihat candlestick, lihat chart pattern. Itu sih paling yang ngelihat chart pattern ya, ngelihat candlestick. Jadi arah data historical, kalau technical kan pasti lihat data historical kan, untuk predik harga di masa depan kayak gimana. Karena biasa seorang technical analyst itu percaya dua teori. Nah itu eh dua teori itu kayak hal yang udah terjadi di masa lalu ada kemungkinan terjadi di masa depan lagi. Nah makanya Teori jadi pertama. Oke. jadi kita menafsirkan gitu di depan terjadi based on historical kayak gimana. Nah mungkin bisa lihat dari indikator kayak orang tarik garis kan ya. Nah aku mungkin lebih specialized di situ juga sih. Kalau fundamental aku lihatnya yang simple-simple aja rasio gitu. Tapi kalau aku kan lebih ke trading ya. Iya. Nah jadi lebih ngeliat ke situ sih, fluktuasi saham jangka pendek sih, harga jangka pendek sorry. Oke. Berarti secara garis besar itu kakak lebih ke trading ya. Nah, kalau misalnya ngomongin chart pattern nih, chart pattern andalan kakak itu apa kalau misalnya di trading? Yang paling andalan banget gitu. Falling wedge sih, Falling wedge. sama head and shoulder biasa, atau cup and handle gitu. Paling 3 itu sih. Tiga itu ya. Mm-mm. Oke, jadi itu tentang investasi dan trading. Yang pertama itu dari investasi itu dari time seriesnya dan juga cara analisnya juga berbeda dengan yang trading, betul ya kak? Oke, ngomongin tentang kita tadi udah analisis, aku sebagai orang yang mewakili teman-teman yang orang yang awam, itu gimana sih cara kita melihat saham yang undervalued atau overvalued? Nah balik lagi ke fundamental Betul, mungkin ya. fundamental tadi. Nah kalau overvalue atau undervalue mungkin kita compare ke peers dia gitu ya. Misalnya contoh kita ambil sektor consumer. Consumer. Misalnya kayak yang tadi udah aku mention PE gitu ya, price earning. Nah mungkin consumer itu PE-nya mungkin di atas 20 gitu. Nah kalau di atas 20 kita bisa consider, misalnya di atas 30 gitu ya, itu bisa kita consider overvalue. Overvalue. Karena harganya di atas peers mereka gitu.
Tapi kalau di bawah 20, nah bisa kita consider under value gitu. Nah, satu lagi mungkin PBV. Kalau di bawah 1 mungkin kita bisa consider under value. Tapi kalau yang di atas 1 over value. Tapi balik lagi, setiap sektor itu beda-beda. Misalnya di consumer PI 20 tuh wajar gitu ya. Tapi di coal PI 20 tuh tinggi banget gitu. Karena di compare to average dari industrinya sendiri, PI-nya tuh nggak setinggi itu gitu. Misalnya cuma di 2 atau 3 gitu. Jauh gitu ya. Jadi masing-masing Industri sektor beda-beda. beda-beda PI-nya. Oke. Masing-masing industri itu berbeda. Oke, kita masih ngomongin tentang analisis nih. Kan kita udah kulik-kulik tentang industri yang berbeda-beda, cara analisisnya berbeda-beda. Menurut kakak di tahun 2023 nanti yang industri yang perusahaannya mostly under value itu industri apa? Yang menjanjikan di tahun 2023? Oh, 2023 ya. Betul. Tergantung sih sebenarnya kalau mau ngomong ke industri yang bakal outperform, Betul. itu kita mesti lihat keputusan makroekonominya kayak gimana sih, kondisi makroekonominya. Kondisi makroekonomi. Nah, sekarang kan Fed lagi gencar-gencarnya naikin suku bunga nih ya. Betul, betul, Pak. Nah, kalau misalnya di tahun depan mereka pivot gitu ya, mereka mengubah strateginya dari hawkish jadi dovish, itu biasa sektor yang diuntungkan itu sektor tech sih. Karena kita kan berkaca juga nih misalnya dari COVID kemarin. US tuh turunin suku bunga lumayan agresif lah ya. Nah, kita lihat ya sektor yang outperform tuh sektor tech di tahun kemarin. Nah, kebalikan di tahun ini. Tahun ini tahunnya komoditas lah bisa dibilang ya. Tahunnya coal, tahunnya nikel gitu ya. Naik-naik. Ya, saham-saham di sektor itu pada outperform lah. Nah, kalau di 2023 sendiri, aku ngelihat sih tergantung kalau inflationnya bisa tame gitu ya, bisa dijinakan, itu inflasi mungkin sektor tech mungkin bakal outperform ya. Nah, kalau kalian sih gitu ya mungkin ya. Oke. Kita kan udah ngomongin tentang prediksi 2023 nih secara mendasar nih. Kalau misalnya di IHSG itu sendiri kan seperti kita lihat per Oktober tanggal belasan ini IHSG belakangan ini masih belum perform, masih turun. Kalau misalnya kita sebagai investor atau misalnya kita sebagai trader, strategi apa yang harus diambil? Misal aku jadi investor nih, jadi long investing, strategi apa yang harus aku ambil? Oke. Kalau investor itu kalau mereka investasi harus punya keyakinan sama saham yang diinvestasikan. Plannya juga harus jelas ya, harus yakin. Harus ada conviction gitu dalam diri dia. Betul. Nah, menurut aku kalau kamu yakin gitu ya sama saham itu, nggak apa-apa kamu hold, tapi mungkin portionnya bisa di-reduce kali ya. Karena kan kita ngeliat ke depan agak serem juga sih, jujur aku sendiri juga lumayan concern lah sama kondisi di tahun depan, di tahun depan gitu. Jadi kayaknya nggak ada sektor yang bisa survive gitu kalau misalnya krisis terjadi gitu ya. Menurut aku sih gitu. Even consumer pun akan terdampak gitu, walaupun dia sektor yang defensif, tapi pasti akan terdampak, tapi mungkin nggak separah sektor lainnya gitu ya. Karena itu kan kebutuhan lah ya kalau consumer. Nah, mungkin kamu bisa lihat lagi sahamnya itu di sektor apa gitu. Nah, mungkin di 2023 nanti akan terdampak dengan terdampaknya, dampak industrinya apa? betul, terdampaknya keras atau enggak gitu. Oke. Kalau itu kan sebagai long investing, artinya kita harus yakin dan juga harus aware gitu sama berita nanti 2023. Kalau misalnya itu tadi sebagai long investing, kalau misalnya kita jadi trader, apakah itu nggak ngaruh karena kita time seriesnya lebih sedikit, lebih kecil, ataukah itu nggak ngaruh, jadi tetap pakai strategi yang lama atau gimana kalau sebagai trader? Oke. Kalau trader pasti ngaruh ya. Pasti ngaruh, tetap ngaruh. Karena kita lebih enak lah trading di market yang bullish daripada bearish kan. Iya, betul. Kita kalau marketnya bearish kita nyari-nyari bottom susah kan. Kalau bullish ya kita beli, kita hajar gede gitu ya lamsam. Kita tinggal aja mereka naik gitu karena marketnya lagi bullish. Kalau bearish mesti lebih cautious, mesti lebih hati-hati, mesti lebih disiplin gitu sama plan kita. Betul. Misalnya sekarang kita nggak disiplin nih ya. Kalau di market bearish kita nggak disiplin, lebih hancur lagi kita. Hancur lagi. Makanya nomor satu pasti harus disiplin sih. Stick sama trading plan yang udah kita buat. Jangan baper gitu lah kalau main saham lah. Iya, kalau cut loss ya udah cut loss. Iya, kalau cut loss sudah deh. Ikhlaskan aja ya.
ikhlaskan, banget, betul. betul banget. Oke, berarti kalau misalnya jadi trader ya memang harus disiplin sama trading plan ya. Kalau enggak ya, kalau apalagi kalau misalnya lagi market bearish ya, di bawah turun terus Di bawah pasti. turun terus. Tuh. Oke, sekarang balik lagi kalau misalnya aku jadi investor. Kan lagi marak tuh berita di semua, di berita di mana diberitakan kalau 2003 resesi. Kira-kira kita harus apa sebagai long investor? Apakah kita harus taruh semua duit kita di saham atau kita megang cash, ibaratnya cash is the king lah istilahnya. Ah, Misalnya itu. Apa yang harus kita ambil? Menurut pandangan kakak aja. oke. Menurut aku kalau menyambut 2023, Hmm? semua orang harus jadi konservatif menurut aku. Konservatif. Untuk sementara ini harus jadi konservatif dulu. Oke. Sampai benar-benar kita lihat kondisi marketnya kondusif. Nah, kita mau agresif nggak masalah. Tapi untuk sekarang menurut aku lebih baik kita konservatif karena kita nggak bisa nebak masa depan kan. Betul, betul, betul. Bakal ada di depan yang terjadi bakal apa, tapi orang udah prediksi kalau ke depan tuh bakal kayak gini gitu ya. Betul. Ngelihat inflasi, tapi kita kan nggak mungkin nggak ada data lah ngomong masa depan. Betul, betul. Pasti ngelihat data historis ke belakang, inflasi masih tinggi, udah dinaikin suku bunga berapa BPS, Tapi tetap masih ada turunnya perubahan. dikit banget gitu. Iya, betul, betul. Udah kelihatan kayak arahnya kemana gitu ya. Hmm. Nah, menurut aku lebih baik kita konservatif sih di 2023 gitu ya. Oke. Nah, jadi kita bisa reduce portion, pegang cash lebih banyak, mungkin bisa 80-90% gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu cashnya mau dikemanain, mungkin masukin ke aset yang lebih Aman lah. lebih aman, lebih betul. aman. Bisa masukin ke deposito Deposito. Oke. atau reksadana money market, mungkin ke situ sih, Reksadana pasar uang ya. pasar uang. Oke. Oke, baik teman-teman. Sekarang tadi kan kita udah ngomongin tentang 2023, tentang prediksi 2023 sebagai long investor. Kalau misalnya sebagai trader nih, aku melihat berita-berita 2023 lagi banyak resesi segala macam. Nah kan otomatis orang-orang pada takut, fear, market pada fear. Apakah sebagai trader yang agresif, misalnya teman-teman trader yang agresif, di saat market yang pada fear ini apakah kesempatannya masuk? Apakah itu salah atau misalnya gimana Kak? Ya, sebagai trader jangan agresif malah. Oke. Kalau kita lagi kayak gini, kita overtrade malah bonyok. Malah bonyok. Oke. Even market di bulan ini aja ya, itu udah agak susah ditebak sih Susah sebenarnya. ditebak. Mm-mm. Oke. Jadi misalnya misal lagi di bawah naik gitu ya, Toto dibanting turun gitu. Jadi kita benar-benar agak nggak bisa ketebak sih. Nggak bisa ketebak. Yang penting kita tetap stay sama plan kita. Terus jangan overtrade lah. Terus porsi trading kita mungkin bisa dikecilin sih. Misalnya kita setiap masuk posisi 20% gitu ya. Coba aja dulu 5%, 10% gitu. Dikecilin aja dulu. Kecilin aja dulu. Cari feeling dulu. Cari feelingnya. Betul. Karena kan kondisinya berubah ya. Kondisi Tahun kemarin kita kayak beli saham komoditi ditinggal aja naik terus gitu ya. terus, ya betul banget. Nah, itu feelingnya kan lagi gimana ya? Euforia lah ya. Euforia lah. Nah, sekarang market lagi kayak gini, kalau kita masih kekeh gitu. ya kekeh sama pendirian yang kemarin. pendirian yang kemarin, wah agak berat sih. Agak berat sih. Mm-mm. Oke teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi harus konservatif dulu untuk sementara ini karena kita masih belum tahu nih, belum ketebak nih ekonomi di tahun 2023. Nah, menurut pandangan kakak sendiri di dalam kita berinvestasi ini, kalau misalnya kita andai kata 2003 udah membaik, semua sudah ekonomi sudah kita membaik, suku bunga juga sudah mulai diturunkan karena orang-orang sudah mulai kembali saving gitu. Apakah itu waktu yang tepat lagi untuk kita berinvestasi lagi? Apakah seperti itu Kak? Kalau misalnya kita menunggu waktu nih, kan misalnya kayak teman-teman, oke, sekarang aku pegang cash tahun ini 90% cash. Kapan waktunya yang tepat lagi untuk aku mau investasi lagi gitu Kak? Apakah kayak 2023, oh udah aman nih, baru boleh gitu? Ya, kalau aku sih lihat dari makroekonomi dulu ya, paling Makroekonomi. dari paling top lah, dari lapisan paling luar gitu ya. Betul. Nah, kalau aku lihat dari salah satu indikator GDP gitu ya. GDP. Nah, GDP kan dipredik kayak udah mulai pada turun lah. Negara-negara di luar, Europe, China even ya, itu GDP-nya udah mulai slowing down. Nah, nanti di tahun depan ada kemungkinan lebih turun lagi gitu. Turun lagi. Nah, kalau salah satu arah pembalikan, mungkin GDP-nya udah mulai naik lagi gitu ya. Economic recovery itu kan salah satu indikator yang menunjukkan kondisi ekonomi di suatu negara kan. Iya, betul. Nah, kalau mungkin GDP-nya udah mulai naik gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa consider untuk masuk
sedikit-sedikit, iya. mulai sedikit Mulai boleh lebih agresif lah di saat kayak gitu. Oke, pertama kita lihat dari dari segi makroekonominya. Betul. Betul. Oke, oke. Kalau misalnya selain dari makroekonomi itu kan ada mikroekonomi juga. Indikatornya apa kira-kira kalau misalnya di lingkungan kita di mikroekonomi? Apa yang menjadi acuan kita sebagai investor yang ingin berinvestasi di tahun 2023 nanti? Nah, mungkin kalau lebih ke industri kali ya. Industri, oke. Nah, kayak tadi aku udah mention, kalau misalnya Fed mulai pivot gitu ya, Yap. kita boleh consider sih masuk ke tech sih. Oke, masuk ke teks. Ya, karena apalagi kalau mereka mulai quantitative easing lagi ya, Betul. duit mulai banyak, nah biasa technya mulai jalan sih yang kayak gitu ya. Betul, betul. Next kalau udah industrinya misalnya kita udah tahu nih mau masuk industri apa, kita masuk ke microeconomy yang kayak tadi, yang kayak PE, PBV gitu. Nah kita compare aja, misalnya di dalam sektor itu ada 5 saham nih yang lumayan oke gitu ya. Kita compare PE-nya ini, 5 ini, yang paling rendah siapa misalnya. Baru kita terjun di situ. Nah kita masukin ke situ. Oke. Gitu. Jadi tiap sektor mungkin kita bisa spread ya. Misalnya ada beberapa sektor yang menurut kita bakal outperform. Jadi pertama kita pembagian sektoral dulu, Iya. yang lebih tepatnya mana? Oke. Pertama makro. Makro. Kalau makro udah oke, ke sektor. Sektor, oke. Sektor baru milih sahamnya yang mana. Oke. Gitu. Baik, teman-teman. Jadi gitu ya, di noted nih, keren banget nih pokoknya. Saran dari kakak. Oke. Ini aku ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton, ada Q&A juga udah kita buka di Instagram @icmf.id. Jadi ada pertanyaan teman-teman buat kakak, aku bacain ya dari @niko2. Jadi dari pengalaman kakak sejauh ini, sebenarnya tadi udah dijawab ya, jadi kakak lebih condong ke trading ya. Oke. Kenapa kakak memilih trading? Apakah ada keuntungan yang lebih besar dibanding investing atau kakak memiliki tujuan sendiri? Oh, oke. Kalau bisa dianalogikan ya, Oke, oke. trading itu kayak kelinci. Oke. Terus investing itu kayak kura-kura lah ya bisa dibilang. Nah aku orangnya agak nggak sabaran Gak sebenarnya. sabaran main cuan. Iya. Oke, oke. Agak nggak sabaran. Jadi Iya, aku kalau investasi nunggu horizonnya kan bisa 1 tahun lebih kan ya. Iya betul, Nah, lama gitu. Lama. Nah Oh. itu aku agak nggak sabaran, makanya Betul, aku pilih betul. trading gitu. Tapi trading resikonya lebih besar. Betul, resiko lebih. Karena kan fluktuasi harga kan lumayan volatil lah ya. Fluktuatif ya. Fluktuatif gitu. Jadi resiko untuk rugi juga lebih besar gitu. High risk, high return. Akhirnya saya return. Betul, betul banget. Oke, sudah terjawab ya teman-teman. Nah, dan juga terakhir dari Alfonso 12. Jadi gimana sih Kak cara kita bisa sambungin makroekonomi atau mikroekonomi ke perusahaan yang kita incar? Apakah kita harus banyak baca berita atau mungkin Kakak ada pengalaman Kakak yang udah pernah di tahun-tahun sebelumnya gitu buat yang efektif buat kita sambung-sambungin gitu? Oh ya. Kalau makroekonomi ya harus sering baca berita sih. Harus sering baca berita. Setiap hari harus ikutin update-nya gimana. Oke. Terus kalau aku sendiri lihat ada satu website gitu ya. Nah aku lihat di website itu misalnya Fed mau ambil keputusan, aku lihat konsensusnya dulu di berapa. Nah jadi aku kira-kira ada gambaran lah hasilnya nanti actualnya berapa gitu data yang dirilis. Kurang lebih kayak gitu sih ngeliatnya. Terus kalau berkaca dari kemarin, mungkin dari COVID ya. Ya dari COVID 2020 itu unpredictable sih. Iya, aku juga lumayan kaget ya. Sebenarnya kalau kita jeli, kalau jadi ngelihat COVID kan pertama outbreak di luar kan ya. iya. Nah, kalau kita jeli sebenarnya itu pasti somehow akan jadi pandemi sebenarnya. Karena spreadnya itu cepat banget waktu ya, itu. betul. Nah, kita agak denial kali ya waktu itu. Terus aku pikir kayak, wah Indo, dulu kan ada bilang orang Indo Nggak bakal imunnya kena, kuat, iya. nggak bakal kena, Iya, betul. nggak bakal masuk Indo gitu COVID. Nyatanya sekarang Nyatanya kayak gitu kan. iya betul. Sekarang juga mungkin ada opini beberapa orang yang bilang Denial Indonesia tuh gitu. resilient gitu ya, sama resesi. Nah menurut aku kita nggak boleh terlalu naif juga ngeliat kayak gitu. Kita lebih baik konservatif sih, lebih bagus sih. Untuk sekarang konservatif. Betul. Jadi Jadi sambil melihat makroekonomi dan mikroekonomi. betul. Oke, oke. Kita terakhir aku mau minta pendapat kakak dan juga saran buat teman-teman nonton di rumah, teman-teman milenial, teman-teman Gen Z yang baru mulai terjun investasi atau baru mau mencoba dari investasi ke trading.
itu pesan kakak apa untuk menghadapi di tahun 2023 yang diprediksi akan resesi? Gitu. Oke. Pesan-pesannya. Pesannya ya, Oke. reserve cash sih. Oke. Ya, pegang cash aja dulu deh sementara. Kalau mau trading nggak apa-apa, kita trading nggak Tapi apa-apa. kecil-kecilan aja. Tapi saya kecil aja dulu. Buat latihan nanti Bener. buat 2023 nanti udah punya pengalaman gitu. Betul, cari feeling dulu. Iya betul. Karena menurut aku trading itu nggak 100% Cuan mulu ya Mbak. cuan mulu, terus nggak 100% itu teori kan ya. Iya betul. Nah, kita kadang mesti pakai intuisi juga. Betul. Kalau kita ngerasa nggak enak nih marketnya nih, Hmm. ya kita bisa keluar dulu, exit dulu atau reduce posisi gitu. Nah, menurut aku intuisi itu yang harus diasah terus sih kalau misalnya kita mau survive di market yang kayak lagi bearish kayak gini dan ke depan diprediksi akan kayak gitu. Kita harus asah intuisi kita sih. Oke, baik teman-teman. Oke, terakhir kakak sebagai mewakili dari Cipta Dana Sekuritas ada yang mau disampaikan buat teman-teman, mungkin teman-teman mau mencoba Cipta Dana Sekuritas online tradingnya gimana caranya, gimana kak? Boleh? Oke. Mungkin teman-teman yang belum punya online trading atau udah punya, boleh cobain download Blue Chip Cipta Dana. Kita udah tersedia di App Store dan Play Store. Nah, kita juga ada di 3 platform. Kita ada di website, desktop, sama mobile gitu. Mungkin teman-teman bisa coba sih. Terus fee kita juga lumayan kompetitif, ada di 0,15, 0,25%. Terus kita ada fitur yang namanya Pick of the Day. Ini mungkin dibanding ke kompetitor mungkin agak jarang ya fitur ini. Jadi fiturnya itu kita kan punya analis nih di Cipta Dana, kita ada 10 atau 11 analis gitu ya. Nah, mereka bikin report. Nah, reportnya bakal kita upload di app kita gitu. Ya. Jadi buat teman-teman yang udah jadi nasabah kita bisa ngeliat report dari analis kita. Analisnya. Nah, kayak misalnya mau lihat rasio gitu ya. Oh, ya, Kita kan males nih ngoprek-ngoprek misalnya, males ngoprek laporan keuangan. Nah, di sana mereka udah provide gitu datanya. Misalnya PE berapa, PBV-nya berapa gitu. Terus forecast-nya berapa, forecast-nya berapa. Oke, baik teman-teman. Berarti Cipta Dana punya banyak fitur banget ya, punya banyak. Terus juga untuk membantu kemudahan teman-teman dalam memutuskan decision making dalam berinvestasi ya. Oke, baik teman-teman. Sekali lagi thank you Kak Yohana sudah datang ke Hamon Studio dan sudah memberikan arahan atau pendapat yang sangat luar biasa ya di ICMF Talk episode kelima. Terima kasih kepada Hamon Studio dan juga Cipta Dana Sekuritas yang sudah bekerja sama dengan ICMF, dan juga di ICMF nanti kita akan ada podcast lagi di episode 6 dan 7 dan 8. Buat teman-teman jangan lupa komen kalau mau lihat speaker siapa yang mau kita datangin gitu. Sekali lagi terima kasih Kak Yohanes. Thank you. Oke, thank you. Oke, buat teman-teman jangan lupa download Cipta Dana Sekuritas dan see you on the next episode. Bye bye. Bye.